satu dengan komputer lainnya. Dan topologi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu topologi bus. Topologi bus itu merupakan teknologi yang banyak dipergunakan, seperti di lab itu kita pakai. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus ini dipergunakan pada masa penggunaan kabel spaksi menjamur dengan menggunakan T-konektor. Diameter terminatornya 50 ohm pada ujung network. Dan kelebihan dari topologi bus itu hemat kabel. Yang kedua, layout kabel sederhana dan mudah dikembangkan. Contohnya pada lab kita menggunakan topologi bus. Dan kekurangannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Kepadatan lalu lintas, bila salah satu klien rusak maka jaringan tidak berfungsi. Diperlukan repeat untuk jarak jauh. Jadi kalau misalnya pas pemasangan pakai topologi bus itu, karena emang paling simple dari semuanya, topologi bus ini topologi ring itu berbentuk lingkaran atau cincin. Setiap simpul mempunyai lingkaran yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop. Data dikirim ke setiap simpul, dan setiap informasi yang masuk, simpul memeriksa alamat apakah itu untuknya atau bukan. Keuntungannya hemat kabel, kerugiannya peka kesalahan. Pengembangannya lebih kaku karena kayak cincin kayak gitu, pasti semakin banyak kliennya kan semakin banyak pula makan ruang banyak. Yang ketiga, topologi star. Topologi star di sini jaringan yang berupa konvergen, penyebaran dari node tengah ke setiap node pengguna. Masing-masing node workstation digunakan secara langsung atau ke hub atau switch. Intinya topologi menggunakan hub dan switch sebagai penghubung antar konektor yang satu dengan komputer yang lain. Kelebihannya paling fleksibel. Yang pemasangan perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian yang lain. Jadi kalau misalnya karena berbentuk bintang, jadi kalau ada salah satu yang ingin dirubah, dia tidak mengganggu jaringan lain. Terus kontrol terpusat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan kerusakan, kemudahan pengolahan jaringan. Kekurangannya adalah boros kabel karena itu dia tadi, ketika ada yang salah cuman itu aja yang diganti, makanya harus butuh banyak kabel untuk jaringan itu. Perlu penanganan khusus dan kontrol pusat hub jadi elemen kritis. Yang selanjutnya itu topologi extended star. Topologi jaringan extended star itu topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star, akan tetapi topologi jaringan extended star memiliki lebih banyak repeater, satu node pusat hingga jangkauan lebih panjang dibanding dengan topologi star biasa. Kelebihan, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Bahkan jika kita menambah jaringan baru, bisa menambahkan repeater. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu jaringan aktivitas lain. Dan kekurangannya itu memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Jika hub pusat rusak atau mengalami kegagalan, maka jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel. Semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Lebih banyak untuk membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lainnya. Membutuhkan lebih banyak repeater jika ingin menambah jaringan baru dengan jangkauan lebih luas. Lalu data yang dapat menyebabkan jaringan kerja bisa lambat. Yang topologi mesh atau topologi dengan bentuk jala adalah suatu bentuk hubungan antar komputer atau perangkat di mana setiap komputer perangkat terhubung
secara langsung perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan tersebut. Dengan topologi mesh ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju, dedicated links. Kelebihan hubungan dedicated links menjamin data langsung dikirim ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya, sehingga dapat lebih cepat karena satu link digunakan khusus untuk komunikasi dengan komputer yang dituju saja. Tidak digunakan secara beramai-ramai atau sharing. Yang kedua, memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi link antar A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya, memudahkan identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Kekurangan topologi mesh: kebutuhan banyak kabel port I/O. Semakin banyak komputer di dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel links port I/O. Lihat rumus perhitungan kebutuhan kabel port. Yang kedua, hal tersebut sekaligus juga mengindikasi bahwa topologi jenis ini, karena setiap komputer harus terkoneksi secara langsung dengan komputer lainnya, maka instalasi dan konfigurasi menjadi lebih sulit. Banyaknya kabel yang digunakan juga mengisyaratkan perlunya space untuk memungkinkan di dalam ruang tempat komputer-komputer tersebut berada.